Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas untuk mata kuliah Hukum dan Kebijakan Pertambangan. Yang anggota kami adalah Bang Irfan Maulana Nasution dengan NPM 19041080 dan dengan saya sendiri Muhammad Harsyah dengan NPM 21041080 Di sini kami akan menjelaskan tentang Law Mining Period in Indonesia. Untuk pembahasan materi akan diawali dengan Bang Irfan. Saya akan menjelaskan tentang hukum pertambangan pada masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, kegiatan pertambangan diatur dengan sejumlah peraturan yang menguntungkan pemerintah kolonial dan perusahaan Eropa. Salah satunya ialah Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda tahun 1849. Ini adalah dasar hukum utama untuk aktivitas pertambangan di Hindia Belanda. Beberapa hal penting yang akan dilihat dari undang-undang ini ialah: pertama, tanah mineral di bawah kekuasaan negara kolonial. Eksplorasi dan eksploitasi diberikan kepada perusahaan melalui izin yang disebut concessie. Selanjutnya, fokus pada batu bara, timah, emas, dan minyak. Pribumi sangat sedikit terlibat karena investasi teknologi dan penugasan hampir sepenuhnya dikuasai Eropa. Saya akan menjelaskan tentang hukum pertambangan di Indonesia pada zaman Orde Lama. Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda pada tahun 1899 masih sempat berlaku karena belum ada pengganti. Tetapi pemerintah berusaha mengganti dengan hukum nasional yang lebih berdaulat. Tonggak penting pada undang-undang pada zaman Orde Lama yaitu pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 3 tentang dasar ideologi ekonomi nasional, dan salah satunya ada tentang pertambangan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 37 Peraturan Presiden tahun 1960 tentang pertambangan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 44 Peraturan Presiden tahun 1960 tentang minyak dan gas bumi. Baik, selanjutnya itu pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hukum pertambangan Indonesia diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan kepastian hukum kepada investor, baik dalam negeri maupun asing, untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang. Salah satu terobosan besar pada masa ini adalah diterapkannya sistem kontrak karya yang memberikan hak dan kewajiban jelas antara pemerintah dan perusahaan tambang. Perusahaan Freeport menjadi salah satu perusahaan asing besar pertama yang mendapatkan kontrak karya ini di Papua. Fokus utama Orde Baru adalah menggerakkan pertumbuhan ekonomi sosial, namun kebijakan ini sering dikritik karena lebih menguntungkan pihak asing dan elit tertentu, sementara masyarakat lokal di sekitar tambang kurang mendapatkan manfaat dari tambang itu sendiri. Baik, selanjutnya itu ada pada era reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, era reformasi membawa semangat perubahan besar termasuk dalam sektor pertambangan. Pemerintah merombak sistem hukum pertambangan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Minerba. Sistem kontrak karya mulai ditinggalkan, diganti dengan sistem izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan lebih menekankan pengawasan negara atas setiap tahap kegiatan pertambangan, dari eksplorasi hingga produksi. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha nasional dan daerah dalam sektor tambang, serta memperkuat posisi rakyat sekitar pada tambang. Pada tahun 2020, undang-undang ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengatur izin dan pengelolaan tambang dan memudahkan untuk kita berinvestasi. Namun banyak pihak mengkritik bahwa reformasi hukum pertambangan ini masih menghadapi tantangan seperti masalah lingkungan, konflik lahan, dan ketimpangan manfaat bagi
masyarakat sekitar tambang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.